Suatu bangsa yang menganut kalender tertentu belum tentu bangsa tersebut yang menciptakan atau membuat kalender tersebut. Seperti bangsa Indonesia ini, saudara, menganut kalender Gregorian, tetapi bukan yang menciptakan atau membuat kalender tersebut. Bangsa-bangsa di Timur Tengah, termasuk Israel, itu pada umumnya menggunakan kalender berdasarkan peredaran bulan. Untuk kalender Israel atau Yahudi itu dibagi dua tahap, saudara-saudara. Tahap pertama itu ketika Bani Israel sebelum masa pembuangan, ketika mereka berada di negara Mesir. Bani Israel ini berada di negara Mesir itu sekitar 450 tahun. Cukup lama. Dan mereka seharian tinggal di lingkungan orang-orang yang menyembah patung, dewa-dewa, dan okultisme. Dan mereka menggunakan kalender yang dianut oleh kerajaan Mesir tersebut karena mereka tinggal di negara Mesir sebagai pendatang. Oleh sebab itu, mereka tidak menciptakan kalender sendiri, tapi mengikuti kalender yang sudah ada di kerajaan Mesir tersebut. Coba sekarang kita baca di dalam kitab Keluaran 12 ayat 2, saudara-saudara. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Kemudian di dalam Keluaran atau kitab Semot 13 ayat 4 dikatakan, hari kamu keluar ini adalah dalam bulan Abib. Jadi di sini kita melihat bahwa kalender Mesir yang digunakan oleh Bani Israel ini, bulan pertama disebut bulan Abib. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Semot atau Keluaran pasal 12 dan 13 tadi. Firman ini disampaikan kepada Mose atau Musa itu ketika mereka berada di kerajaan Mesir, saudara-saudara, menjelang mereka itu mau keluar dari negara tersebut menuju Kanaan. Saudara-saudara, ketika Bani Israel memberontak kepada Elohim Yahweh yang membebaskan mereka dari Mesir menuju Kanaan, karena mereka tidak taat pada firman dan mereka menyembah ilah-ilah lain, kemudian dibuang oleh Elohim ke kerajaan Babilonia selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun itu mereka hidup di tengah orang-orang yang menyembah dewa-dewa, patung-patung, dan praktek okultisme. Mereka hidup di situ. Kemudian kalender yang digunakan tentunya kalender yang ada di dalam kerajaan Babilonia itu. Dan mereka mengikuti itu, saudara-saudara. Nah, setelah mereka itu keluar dari masa pembuangan, berdiri sendiri, nah, kemudian orang umum menyebut bangsa ini sebagai orang-orang Yahudi. Mereka menggunakan kalender yang diadopsi dari kalender Babilonia. Itu juga berdasarkan peredaran bulan. Menurut sejarah, saudara-saudara, kalender Yahudi ini yang tertua pernah ditemukan yang disebut dengan Seder Olam yang dibuat oleh Rabi Yose ben Halafta. Kalender ini terdiri dari 12 bulan. Bulan ke-1 itu disebut bulan Nisan. Seperti juga ditunjukkan dalam kitab Ester pasal 3 ayat 7, saudara. Pada bulan pertama, yaitu bulan Nisan. Nah, disinilah perbedaannya, saudara. Kalau di dalam kitab Semot atau Keluaran tadi,
ketika mereka masih berada di Mesir, maka dikatakan bulan pertama itu bulan Abib karena berdasarkan kalender Mesir. Sekarang setelah mereka mengikuti kalender Babilonia, bulan pertama itu disebut bulan Nisan. Biasanya kalau di dalam kalender Gregorian, saudara, itu bulan Nisan itu jatuh pada bulan April. Kemudian bulan kedua itu namanya Iyar. Bulan ketiga Siwan. Bulan keempat bulan Tamus. Bulan kelima bulan Ab. Bulan keenam Elul. Bulan ketujuh Tisri. Kemudian bulan ke-8 disebut Markeswan. Bulan ke-9 Kislev. Bulan ke-10 Tebet. Bulan ke-11 Sebat, dan bulan ke-12 Adar. Itulah kalender Yahudi, saudara-saudara. Dalam bulan yang keempat tadi disebut Tamus. Siapakah Tamus itu, saudara? Tamus itu adalah salah satu dewa tertinggi, dewa yang sangat terkenal dan sangat dihormati di kerajaan Babilonia. Karena namanya Dewa Tamus itu dipercaya sebagai dewa yang menyelamatkan umat manusia. Dan sekaligus dipercaya sebagai dewa yang menumbuhkan pertanian atau perkebunan mereka itu tanahnya subur, pohon-pohonnya juga subur, menghasilkan buah-buah dan hasil pertanian perkebunan yang melimpah. Oleh sebab itu, Dewa Tamus itu sangat dihormati. Tapi ingat, saudara, meskipun Bani Yahudi menggunakan dengan kalender yang ada namanya Tamus, itu bukan berarti mereka itu menyembah atau beribadah kepada Dewa Tamus, saudara. Tetapi kalau ada orang-orang tertentu dari Yahudi ini menyembah Dewa Tamus, itu pengetahuan, saudara. Jadi tidak dipakai untuk dasar menjadikan mewakili seluruh bangsa itu. Jadi saudara-saudara, inilah sebabnya mengapa di dalam kalender Yahudi ada bulan Tamus, karena kalender yang diadopsi itu adalah kalender dari kerajaan Babylon yang mereka itu menyembah namanya Dewa Tamus. Mungkin dari kerajaan Babylon itu Tamus dimasukkan kalender untuk diingat, saudara-saudara. Jadi inilah mengapa ada kata Tamus di dalam kalender Yahudi. Dan saya tekankan lagi, orang Yahudi menggunakan bulan yang ada Tamus bukan berarti mereka menyembah kepada Dewa Tamus. Itulah, saudara-saudara, biarlah penjelasan ini menjadi pencerahan bagi saudara semua. Berkat Bapa Yahweh, Besim Yeshua Mashiach atas saudara. Haleluya. Amin.